sangat mungkin di bulan Oktober 2020 ini akan ada orang yang hadir di hidup kamu, yang memang akan memberikan rasa nyaman ke kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah kejutan yang akan datang di bulan Oktober 2020 untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Tapi sebelum reading, aku mengingatkan ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all, supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang, aku akan masuk ke readingnya. Aku akan bagi reading ini jadi 2 sesi. Sesi pertama adalah kondisi umum dan keuangan. Sesi kedua adalah prediksi cinta untuk teman-teman berzodiak Leo single dan Leo yang sudah berpasangan. Sekarang kita ke sesi pertama dulu. Oke, kita punya Six of Cups, King of Wands, The Lovers, Seven of Pentacles, Page of Swords, Ace of Swords, King of Cups, The Death. Oke, baris pertama ini untuk kondisi umum teman-teman berzodiak Leo, dan baris kedua adalah kondisi keuangan dan termasuk di dalamnya karir, bisnis, dan sebagainya. Kita lihat kondisi umum teman-teman berzodiak Leo di bulan Oktober 2020 ini. Aku lihat sangat mungkin kamu akan kedatangan orang yang berhubungan dengan masa lalu kamu, masa kecil kamu juga bisa, yang mana orang ini bisa membawa lagi kenangan-kenangan manis di hidup kamu, yang dulunya kamu dan dia sering bernostalgia mengenai hal-hal bahagia itu, dia sepertinya akan datang sih di sini. Jadi orang yang akan datang ini adalah orang yang masih berhubungan dengan hidup kamu sebelumnya, entah di masa kecil kamu, masa sekolah, masa kuliah juga bisa. Dan di sini hal-hal yang harus kamu lalui di bulan Oktober ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian kamu, hal-hal yang berhubungan dengan ambisi kamu, hal-hal yang berhubungan dengan keinginan kamu untuk mendapatkan jabatan yang lebih baik, keuangan yang lebih baik, atau apapun itu yang menjadi impian kamu, passionnya kamu kayak gitu. Dan di sini sangat mungkin juga kehadiran orang baru ini akan menjadi sebuah peluang di hal-hal yang berhubungan dengan percintaan di sini ya, The Lovers. Sangat mungkin juga orang baru ini menjadi orang yang memotivasi kamu untuk mengejar impian kamu, dan juga membuka peluang di hati kamu bahwa kehadiran dia ini bisa memberikan bahagia. Bisa jadi ini energinya mantan sih, karena dia balik ke kamu ya. Atau bisa juga teman sekolah kamu dulu yang gak kamu sangka-sangka, ternyata sekarang dia udah berubah, lebih dewasa, lebih baik, lebih segala-galanya, sehingga membuat kamu melihat peluang untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Di sini aku lihat kamu lebih nunggu ya, lebih sabar menunggu di sini, entah menunggu jawaban dari dia, atau di sini kamu menunggu momen yang tepat untuk menyatakan perasaan kamu ke dia kayak gitu. Jadi di sini energinya lebih ke orang baru sih di bulan Oktober 2020 ini buat teman-teman Leo. Kalau misalnya dia ini adalah mantan kamu, di sini kamu sangat mempertimbangkan ya, meyakini hati kamu apakah kamu ingin kembali ke dia atau kamu ingin move on aja. Karena di sini aku lihat kamu masih antara mengingat-ingat kenangan indah yang kamu dapat bersama dia, atau di sini kamu masih mempertimbangkan hal-hal penyebab putusnya kalian dulu, atau hal-hal pahit yang sudah terjadi di hubungan kamu dan dia sebelumnya kayak gitu. Yang pasti kehadiran orang ini akan sangat berpengaruh sepanjang Oktober 2020 di hidupnya kamu. Dan kalau misalnya kita berpindah ke hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, di sini aku lihat memang ada peluang sih di sini. Bisa jadi orang baru yang datang ke kamu ini, kalaupun bukan orang yang berhubungan dengan nostalgia, manis-manisnya kenangan di masa lalu, bisa jadi orang ini adalah orang lain lagi yang berbeda dengan ini, yang akan memberikan peluang di kamu untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Pekerjaan bisa, perkuliahan bisa, bisnis juga bisa sih di sini. Yang mana kehadiran orang ini akan membangkitkan semangat kamu, ambisi kamu, pemikiran kamu untuk memang lebih baik lagi di bidang
pekerjaan atau bisnis. Di sini kalau misalnya kamu udah kerja, sangat mungkin ini adalah tawaran untuk naik jabatan, naik gaji juga bisa. Yang mana di sini keahlian kamu akan sangat dipertaruhkan. Keahlian di sini dalam arti misalnya kamu di bidang keuangan, maksudnya di sini mungkin kamu di sini bekerja sebagai tim finansial atau tim akuntansi. Di sini kredibilitasnya kamu sebagai akuntan di kantor tersebut akan dipertaruhkan dengan kamu naik jabatan. Kalau naik jabatan otomatis tanggung jawab kamu makin gede, tanggung jawab kamu lebih banyak ke orang yang lebih banyak. Nah di sini kamu akan diuji mengenai hal ini. Kalau kamu menerima tawaran untuk naik gaji, naik jabatan kayak gitu, bersiap-siap aja untuk meninggalkan segala momen kekanak-kanakan kamu, momen berpikir pendek, udah ngambil keputusan. Nah, kamu harus meninggalkan momen itu. Karena di sini peluangnya sangat bagus memang buat kamu untuk meningkatkan karir kamu, meningkatkan gaji kayak gitu juga bisa. Dan di sini juga bisa hal-hal yang berhubungan dengan peluang bisnis. Dan di sini walaupun di sini mungkin awalnya kamu bimbang, bisa nggak ya aku dengan jabatan baru aku ini, bisa nggak ya aku dapat kepercayaan, maksudnya mengemban tugas yang lebih berat ini. Di sini aku lihat kamu tuh mampu. Asal kamunya yakin dulu bahwa kamu tuh bisa melepas segala kenegatifan berupa kekanak-kanakan pola pikirnya, sering gosipin teman kantor, sering bla 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 bla. Ketika kamu sudah makin mendewasa, di sini aku lihat kamu bisa sih mengemban tugas baru ini dengan lebih baik. Karena di sini dia ini satu-satunya raja yang punya singgasana di laut ya. Singgasana dia di laut, tapi dia tetap santai aja, tetap seimbang hidupnya gitu. Dan di sini juga bisa mengartikan bahwa dengan naiknya jabatan kamu, dengan bisnis kamu yang ke arah lebih baik, di sini kamu diminta untuk menyeimbangkan hidup juga. Jadi selain kamu dapat uang, dapat teman baru, wawasan baru, segala yang baru, capek di pekerjaan atau bisnis kamu, jangan lupa juga buat istirahat. Jangan lupa juga untuk memperhatikan orang-orang yang kamu sayang. Jangan sampai karena kamu dengan jabatan baru makin sibuk, makin segala rupa, kamunya lupa untuk menyayangi diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu kayak gitu. Dan memang di sini energinya untuk meraih hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, bisnis yang peluangnya datang dan gede ini, kamu memang harus di sini mengubur segala kenegatifan kamu, segala pola pikir kekanak-kanakan kamu, tingkah kekanak-kanakan kamu, manja lah, kalau dapat tugas ditunda-tunda lah, apapun tuh harus kamu kubur. Kamu harus jadi orang baru yang lebih bertanggung jawab akan tugasnya, yang lebih optimis dengan bisnisnya, yang lebih bisa bekerja sama dengan lebih banyak orang kayak gitu. Karena di sini kamu akan bekerja dengan banyak orang sih aku lihat. Makanya di sini kamu diminta untuk meninggalkan segala hal-hal negatif dan kamu bersiap-siap meraih berkah baru ini, berkah yang datang ke kamu ini ya. Dan aku akan melihat pesan dari semesta buat teman-teman Leo di bulan Oktober 2020. Oke, kita punya passion. Oke. Di sini ya bisa dibilang konfirmasi bahwa kamu harus berpikir, harus menenangkan pikiran dan hati kamu sebelum kamu mengambil keputusan di sini. Jadi ketika nanti kamu sudah bekerja, sudah katakanlah memulai bisnis baru, sudah naik jabatan, nah di sini diminta kedewasaan kamu memang untuk nggak langsung ngambil keputusan terburu-buru apapun itu yang berhubungan dengan pekerjaan kamu. Kamu harus rem dulu, pikirkan dulu matang-matang apakah tawaran atau apapun itu punya dampak ke kamu, ke tim kamu, ke orang-orang yang kamu sayang. Setelah itu baru ambil keputusan kayak gitu. Dan di sini kamu diminta untuk percaya bahwa segala sesuatu itu bekerja sesuai dengan waktunya. Kalau di sini kamu harus menunggu momen ini datang, tunggu aja karena peluang itu akan datang di waktu yang paling tepat di hidup kamu. Jadi selagi kamu menunggu atau katakanlah selagi kamu berusaha, kamu tetap juga untuk bersenang-senang dengan hidup kamu di sini. Tadi kan udah aku jelaskan ya, harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan kesenangan kamu di sini. Kesenangan dalam artian kalau udah waktunya istirahat ya istirahat, udah waktunya makan ya kamu makan. Kalau udah waktunya kamu bersenang-senang, ya kamu bersenang-senang kayak gitu. Misalnya kamu nonton Netflix lah, kamu pingin beli boba lah, kamu pingin main-main sama keponakan kamu, sama anak kamu, ya udah main-main aja dulu, kayak gitu. Jadi seimbangkan antara pekerjaan dan orang yang kamu sayang dan diri kamu juga. Dan di sini kamu kalau memang harus bersabar menghadapi apapun ya, menghadapi bos kamu, menghadapi
bawahan kamu, menghadapi teman kerja kamu, ya udah bersabar aja, karena segala sesuatu itu akan sesuai timingnya yang terbaik untuk hidupnya kamu, kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu kondisi percintaan kamu. Oke, kita punya King of Cups lagi, Wheel of Fortune, The Star, The Hermit, Two of Swords, Eight of Wands, King of Wands lagi, Ace of Pentacles. Oke, untuk teman-teman Leo di bulan Oktober 2020, baris pertama ini untuk Leo single dan baris kedua ini untuk Leo yang sudah berpasangan atau sudah menikah. Di sini aku lihat untuk teman-teman Leo single, sangat mungkin di bulan Oktober 2020 ini akan ada orang yang hadir di hidup kamu, yang memang akan memberikan rasa nyaman ke kamu, yang bisa mengeluarkan segala potensi kamu, yang membuat kamu ngerasa damai, tenang, yang mana dia ini aku lihat ciri-cirinya sangat mungkin lebih tua dari kamu, atau bisa sangat mungkin di sini pola pikir dia jauh lebih dewasa dibanding kamu. Dia ini mungkin secara fisik nggak seperti yang kamu idam-idamkan, tapi dari segi hal lain, katakanlah cara dia memperlakukan kamu, cara dia ngomong ke kamu, cara dia menyampaikan rasa sukanya ke kamu, itu membuat kamu nyaman banget ke dia, kayak gitu. Dan di sini sangat mungkin juga aku lihat orang ini membuat kamu berpikir untuk, oh, apakah dia ini adalah jodoh aku, apakah dia ini orang yang cocok untuk hidup aku selanjutnya, kayak gitu juga bisa. Dan di sini memang sangat mungkin kamu di bulan Oktober 2020 ini mulai merasakan lagi, oh ternyata aku bisa ya mendapatkan cinta yang baru, oh ternyata aku bisa ya memulai hubungan cinta yang baru, kayak gitu. Dan di sini sangat mungkin dia ini sudah memperlihatkan sih rasa sukanya ke kamu, dan sangat mungkin juga di bulan Oktober ini dia akan mengajak kamu ke hubungan yang lebih serius. Tapi aku lihat di sini walaupun kamu merasa penuh kemenangan karena oh ternyata aku bisa membuat seseorang jatuh cinta sama aku, kamu di sini lebih kemikir sih, energinya berpikir ada sesuatu yang kamu pertimbangkan mengenai kehadiran orang ini. Bisa jadi orang ini usianya cukup jauh sama kamu sehingga kamunya memikirkan, apa kata orang nanti, apa kata orang tuaku, apakah nanti aku akan cocok, kayak gitu. Kamu masih mempertimbangkannya di sini. Walaupun kamu melihat dia sebagai orang yang punya potensi besar ya di sini. Aku bisa bilang bahwa sebenarnya kamu nyaman dengan dia. Kamu juga sangat mungkin suka sama dia. Kamu jatuh cinta sama dia. Tapi hal-hal lain itu dari segi usia, mungkin di sini dia dari segi keuangan jauh di atas kamu, bisa juga lingkungan pertemanan dia jauh sama kamu karena mungkin dia karena lebih dewasa, pertemanan dia berbeda lah dengan geng-gengnya kamu, kayak gitu. Makanya di sini kamu berpikir, aku terima nggak ya, aku jatuh cinta sama dia, tapi kok kayak gitu. Dan di sini memang energinya kamu lagi mikir banget ya, apakah kamu akan menerima dia apa enggak. Meskipun mungkin di sini kamu aku lihat nggak bisa membohongi hati kamu bahwa kamu tuh bahagia dengan kehadiran dia. Dia membuat kamu lebih nyaman, lebih tenang, damai, tercukupilah hati kamu dan batin kamu. Meskipun mungkin dari segi fisik dan segi usia mungkin jauh dari apa yang kamu bayangkan, kayak gitu. Dia menjadi bintangnya kamu, orang yang bisa menerangi langkahnya kamu, kayak gitu. Dan aku lihat kamu memang berbahagia dengan kehadiran dia, walaupun pada akhirnya kamu akan mempertimbangkan dia dan berpikir karena ada hal-hal di dia yang membuat kamu sedikit ragu untuk menerima tawarannya dia, kayak gitu. Dan aku pengen lihat sih pesan semesta buat teman-teman Leo single. Oke, kita punya practice compassion. Oke. Jadi, karena sekarang kamu lagi mumet kan, lagi pusing, apakah kamu akan menerima cintanya dia atau tidak, karena pertimbangan kamu banyak. Di sini kamu diminta untuk melihat dia, orang yang datang ini dari perspektif yang berbeda. Kalau memang dia membuat kamu nyaman dan kamu yakin bahwa dia akan menjadi orang yang akan membaikkan kamu, mendewasakan kamu, membuat kamu lebih bahagia hidupnya, ya nggak ada salahnya kamu ya tanyakanlah ke diri kamu sendiri, tanyakanlah ke hati kamu sendiri, kamu akan menerima kehadiran dia
yang membuat kamu nyaman, atau kamu lebih memilih untuk memikirkan apa kata orang dan segala-segala kemungkinan yang bisa jadi itu hanya ada di kepala kamu aja. Bisa jadi ketika kamu menerima dia, orang-orang baik-baik aja kok dengan kehadiran dia, nggak ada yang ngebully kamu juga. Ya pasti adalah orang-orang yang akan mengatakan sesuatu yang negatif, ngebully, tapi mungkin itu nggak seburuk yang kamu bayangkan kayak gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke teman-teman Leo yang sudah berpasangan. Di sini aku lihat ada kegalauan, ada kegamangan di hubungan kamu yang sekarang. Di sini kamu melihat bahwa bisa jadi kamunya atau pasangan kamunya di sini sedang sangat sibuk-sibuknya nih mengejar ambisinya dia, mengejar hal-hal yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan uang, sehingga kamu atau dia ngerasa terabaikan, ngerasa tersisihkan, ngerasa bahwa pasangan kamu ini selingkuh dengan pekerjaannya dia, kayak gitu. Kalau misalnya yang lagi sibuk ini adalah pasangan kamu, sangat mungkin kamu berpikir, sibuk aja terus, cari duit terus, aku nggak diperhatikan, aku nggak disayang lagi, kayak gitu, sangat bisa. Padahal bisa jadi pasangan kamu ini giat bekerja ya buat kamu juga, ya buat masa depan kamu juga. Cuma karena mungkin di sini kondisinya pasangan kamu ini seolah-olah 24 jam waktunya hanya untuk bekerja, kamunya ngerasa sangat tersisihkan, ngerasa kayak aku ada nggak sih artinya di hidup kamu, kehadiran aku tuh ada nggak sih di hati kamu, kayak gitu. Karena di sini emang energinya dia untuk mengejar hal-hal yang berhubungan dengan keuangan lagi besar-besarnya, lagi kenceng-kencengnya. Kamu yang sering nge-WhatsApp dia perkara jangan lupa makan ya, jangan lupa istirahat ya, tapi nggak pernah dibalas sama dia saking sibuknya dia, kayak gitu. Sehingga kamu ngerasa aku ini ada artinya nggak sih buat kamu, kayak gitu. Makanya di sini aku lihat kamu berpikir ya, di sini berpikir, mata kamu tuh seperti tertutup, kayak nggak tahu apakah hubungan ini bisa dipertahankan, bisa sampai ke tahap yang lebih serius atau enggak. Karena di sini aku lihat kamu udah jengah ya, udah males banget, udah capek banget merhatiin dia, tapi dia tuh nggak merhatiin kamu, saking sibuknya dia, kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini kamu mulai kangen dengan perhatian-perhatian dia yang dulu, dia yang setiap malam nanya kabar kamu, ngingetin makan. Kamu sangat menunggu kapan dia akan memperhatikan kamu lagi, kapan dia akan punya waktu buat sekedar nonton film dengan kamu, kayak gitu. Dan di sini sih memang kamu lagi jenuh, sangat jenuh memang dengan hubungan ini. Nggak tahu apakah kamu akan mengakhiri hubungan ini atau akan lanjut, karena di satu sisi kamu masih sayang banget ke dia, tapi di satu sisi kamu tuh kayak ada pacar tapi kayak single gitu, ada pacar tapi kayak sendirian, kayak gitu. Makanya kamu bingung. Dan di sini aku mau lihat sih pesan dari semesta buat teman-teman Leo yang sudah berpasangan. Oke, kita punya new love. Oh my god, cinta yang baru. Oke. Di sini aku bisa mengartikan dua hal. Pertama, kalau memang kamu kondisinya sudah sangat tidak nyaman dengan hubungan ini dan keinginan kamu untuk pergi itu atau mengakhiri hubungan ini jauh lebih besar daripada mempertahankannya, ya di sini kamu diminta untuk ya sudah, selesaikan hubungan ini, kamu temukan cinta yang baru yang membuat kamu lebih bisa menjadi diri kamu dan kamu lebih bisa mendapatkan orang yang bisa menghargai kamu. Tapi kalaupun kamu masih mempertahankan hubungan ini walaupun kamunya capek dengan dia yang hilang mengejar segala keuangannya itu, ya kamu diminta untuk menemukan cinta dari dalam diri kamu sendiri, kayak gitu. Di sini kamu diminta untuk lebih menghargai diri kamu, lebih bisa bersenang-senang dengan diri kamu, dalam arti ya udah kalau misalnya dia harus bekerja Senin sampai Minggu 24 jam dan kamu harus sendiri, ya sudah, nikmati dulu hidup kamu sama teman-teman kamu. Atau kalau misalnya ada film yang mau kamu tonton bareng dia tapi dianya nggak tahu kapan bisanya, ya udah kamu nonton duluan aja, nggak usah nungguin dia, kayak gitu. Tapi di sini kamu juga harus sabar sih nungguin dia, karena kamu nggak akan pernah tahu sampai kapan dia akan begini, sampai kapan dia akan sibuk bekerja kayak gini. Tapi kalau misalnya kamu udah yakin bahwa enggak kok, aku yakin dia masih mencintai aku, dia cuma lagi sibuk aja sekarang, suatu saat nanti dia akan memperhatikan aku lagi, ya udah sabar aja, tetap sayangi diri kamu, tetaplah cantik, tetaplah cakep, tetaplah bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, lebih mendewasa, kayak gitu.
Jangan sia-siakan waktu kamu hanya untuk nungguin dia, merasa kamu diabaikan, merasa kamu nggak pantas, nggak layak buat dia. Tapi tetaplah positif dengan diri kamu. Walaupun dia sibuk, ya udah biarkan dia sibuk, kamu juga sibuk dengan segala hal yang emang harus kamu sibukin, dengan pekerjaan kamu, dengan kuliah kamu, dengan hobi kamu, kayak gitu. Jadi ketika sudah sampai nanti waktunya kalian bertemu lagi, ya sudah, nikmati momen itu, kayak gitu. Oke, buat teman-teman Leo, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. See you.